News mendadak bersama The Prams. Oke, channel kali ini ya, The Pram tujukan untuk adik-adik yang sangat suka dengan matematika dan biasanya menjadi jago ya untuk maju di berbagai kompetisi sains ya, kompetisi sains nasional ya, OSN bisa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau mungkin oleh kampus-kampus perguruan tinggi negeri terkenal dan favorit ya, atau oleh lembaga-lembaga yang bertaraf nasional atau apapun ya pokoknya. Di sini matematika SMP ya, channel ini untuk kamu adik-adik ya, membantu untuk semangat belajar dan semakin mendalami matematika. Tidak ketinggalan juga channel ini juga kami tujukan ya untuk video yang KSN OSN ini, saya tujukan juga untuk Bapak Ibu para pendidik ya, mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin para praktisi atau mungkin Bapak Ibu tutor-tutor ya yang di situ mempunyai kebiasaan untuk menyiapkan anak didiknya ya dalam rangka menjadi anak didik yang berprestasi dan menjadi juara ya. Ini salah satu referensi saja di antara banyak referensi yang ada. Jadi channel ini kami tujukan untuk panjenengan ya. Selamat menyimak. Nah, ke depan The Prams akan konsisten ya untuk satu batch ini menyampaikan 10 soal level Olimpiade Sains ya. 10 soal dalam satu batch ya. Jadi nanti seiring waktu akan berjalan terus dan di situ akan terakumulasi banyak sekali. Sumbernya bisa KSN dari Kemendikbud ya, bisa dari perguruan tinggi negeri ya yang mengadakan olimpiade, bisa dari bahkan dari internasional gitu ya. Oke, baik. Kali ini akan kita mulai untuk part 1 ya. Saya lihat ini soal yang saya siapkan lebih banyak kepada aritmatika dan numeris ya. Baik begitu. Oke, langsung saja kita mulai nomor 1. Oke. Di nomor 1 perhatian, diberikan dua bilangan bulat berbeda yang mempunyai selisih 32. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, hasil baginya 2 dan sisanya 16. Maka jumlah kedua bilangan tersebut adalah, ya soal telah kita baca ya. Kayaknya sekali mendengar asik banget adik ya. Jadi ada dua bilangan, ini langsung saja kita misalkan. Dua bilangan itu ya adalah ya, dua bilangan itu kita misalkan yaitu A dan B. Begitu adik ya. Dan di sini ada yang lebih besar dan lebih kecil, kita misalkan A-nya lebih besar dari B, begitu ya. Kemudian tadi mempunyai selisih 33. Kalau A lebih besar dari B, selisihnya positif ya, berarti itu adalah A dikurangi B adalah 33 gitu ya. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, ingat yang lebih besar adalah A, berarti A dibagi dengan B ya, itu sama dengan ya, hasil baginya sama dengan 2, sama dengan 2, terus sisanya 16. Gimana ini? Berarti ditambah sisa yaitu 16. Artinya apa? Ya tentu 16 dibagi pembaginya, 16 per B gitu adik-adik ya. Ngerti ya? Jadi yang besar dibagi yang kecil hasilnya 2 dan bersisa 16. Itu kita nulisnya seperti ini adik ya, seperti inilah yang harus dilatih ya. Oke, kemudian jumlah kedua bilangan tersebut adalah berapa? Jadi nanti pertanyaannya adalah A ditambah B itu berapa ya, gitu. Oke, baiklah. Ini kita sudah menggali informasi dari soal ini ya. Lalu adik-adik, sepertinya yang perlu kita bereskan lebih dulu ini. Apa yang kita lakukan? Ya, semua ada penyebut yang B, berarti kita coba kita kalikan dengan B. A per B kali B berarti tinggal A, ya toh? Itu nanti akan sama dengan 2 kali B ya 2B. Ditambah 16 per B kali B berarti tinggal 16 gitu ya Dik ya. Oke, sehingga kita dapatkan apa ini? Bahwa A dikurangi 2B itu sama dengan 16 ya. Nah, kita punya persamaan ini. Padahal tadi adik, persamaan yang pertama perhatian bahwa A dikurangi B ya, itu sama dengan berapa? 33. Nah, untuk tahu AB-nya kita bisa eliminasi dari sini. Ya, ini
positif berarti kita kurangi. Hanya hilang negatif 2B min B, berarti negatif 2B ditambah B. Maka adalah negatif B gitu ya Dek ya. Sama dengan 16 dikurangi 33, berarti negatif 17. Nah, satu langkah ini Adik kita akan mendapatkan B-nya bernilai berapa Adik? 17. Wow, B-nya sudah ketemu Adik. Ya, dengan ketemunya B saya yakin untuk mencari A adalah hal yang sangat mudah. Dari sini boleh Adik ya, bahwa A itu adalah 33 min B ke kanan jadi tambah B. Padahal B-nya 17. Gitu Adik ya. Dengan demikian ketemulah A yaitu 50. A maupun B ketemu. Gimana nggak mudah, cuma ditanyakan jumlah kedua bilangan ya. Berarti A ditambah B. A-nya adalah 50 dan ditambah B-nya 17. Oke, berapa Adik? Tentu saja 67. Wow, begini ya level soal lomba ya. Intinya apa Adik? Kita kenali bahasa dengan baik, itu wajib ya. Kemudian kita bentuk pemisalan-pemisalan jika itu memudahkan. Setelah itu kita bentuk persamaan-persamaan matematis. Dari persamaan matematis itu baru kita gunakan ilmu konsep-konsep dalam matematika untuk menyelesaikannya. Kalau perlu substitusi silahkan, eliminasi silahkan, gitu ya. Oke, baik, nomor 1 berlalu. Sekarang mari kita lanjut di nomor 2. Bagaimana ini? Ya, semua konsentrasi nomor 2 Adik. Bilangan itu 3 digit 3A7. Ya, nggak boleh kecil hati ya, harus besar hati. Jika ditambah 249 akan menghasilkan 5B6. Ya, artinya apa itu? Langsung Adik ya. 3A7, begitu Adik. Kalau ditambah dengan 249 gitu, maka akan menghasilkan yaitu 5B6. Sampai sini Adik, kita dapatkan persamaan seperti ini. Kemudian berikutnya, ya, nanti jika 5B6 ini habis dibagi 9, maka hasil B dikurangi A bagaimana? Itu nanti saja. Sekarang dari sini coba Adik, apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini semua kan 3 digit Adik, jadi menjumlahnya enak banget ya. Enak banget, ini biarkan tetap gini 5B6, kita jumlah ya dari kanan kan 9 ditambah 7 berapa Adik? 16. Kalau 16 ditulis berapa? Tulis 6 nyimpen 1. Ingat ya, kita nyimpen 1. Sekarang yang di tengah 1 tambah 4 simpenannya tadi ya 5 tambah A. Ya udah, berarti yang di tengah ini ada yaitu 5 ditambah dengan A. Kenapa 5? Karena tadi nyimpen 1 tambah 4 5. Kemudian yang paling kiri berarti 2 ditambah 3. Berapa Adik? Dia adalah 5. Ya. Coba Adik perhatikan ini. 5 ini juga 5, 6 ini juga 6. Berarti nah sudah ketahuan ini. B itu siapa ya? Yang saya kodai kiri dan kanan berarti sama. Artinya apa Adik? Berarti 5 ditambah A itu adalah B. Gampang Adik ya? Bagaimana sampai sini persamaan 1 ya? Enteng banget. Oke. Baiklah Adik. Sekarang berikutnya. Adik-adik, ada pernyataan di sini bahwa jika 5B6 itu habis dibagi 9. Nah, tahu nggak adik-adik? Apa istimewanya bilangan yang habis dibagi 9? Tentu ini sesuatu yang istimewa, ya. Kira-kira apa ciri bilangan yang habis dibagi 9? Nah ini yang adik-adik harus tahu. Contohnya yang habis dibagi 9 itu berapa? Tentu 9 sendiri. Terus 18 ya. 18 kan habis bagi 9. Terus berapa Dek? 27 gitu ya. Ternyata unik Dek. Coba 18. Itu kan 18. 1 tambah 8 berapa? Oh 9 ya. Oke. Sekarang 27. 2 tambah 7 berapa? Wow 9 juga. Lagi 36. 3 tambah 6 berapa? Wow 9 juga. Nah jadi bisa kita simpulkan ternyata bilangan itu habis dibagi 9, maka apa Dek? Jumlah angka pada tiap digit
itu harus kelipatan 9. Saya tulis ya. Jumlah angka begitu, Adik ya. Tiap digit. Ya kalau masih kecil sih 9, nanti kalau besar bisa kelipatan dari 9. Ini adalah ciri suatu bilangan habis dibagi 9. Diingat ya, ini sebuah kesimpulan yang sangat penting. Saya kotai gitu ya, supaya kita punya ingatan yang bagus tentang itu. Baiklah. Nah, sehingga Adik, kalau 5B6 itu habis dibagi 9, maka jumlahnya ya, jumlah dari 5B6 artinya apa? 5 ditambah B ditambah 6 yaitu kelipatan dari 9. Kalau 9 mungkin enggak? 9 kan enggak mungkin deh, karena 5 tambah 6 itu sudah 11. Jadi tidak mungkin. Maka kelipatan 9 berikutnya setelah angka 9 berapa? Iya, tentu saja 18. Jadi ya, karena 9 enggak mungkin. Gitu, sehingga dia adalah 18. Nah, sehingga dari sini ya, ternyata dengan mudah kita temukan nilai B. Wow, keren banget ya. Berarti 18 dikurangi 5 tambah 6, 18 dikurangi 11. B-nya berapa, Adik? Ternyata 7. Gitu. Tahu, Adik ya? Padahal tadi 5 tambah A persamaan 1 ya, ini persamaan 2 gitu. Nah, dari persamaan 1 tadi, 5 tambah A itu adalah B. 5 ditambah A sama dengan B. B-nya berapa, Adik? 7. Sehingga ketemulah A. 7 kurang 5 berapa, Adik? 2. Ya, gitu. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa, Adik? B dikurangi A, itu nilainya berapa? B dikurangi A artinya adalah B-nya 7 dikurangi dengan 2. Subhanallah, sedemikian cantik ya angka hasilnya ini ya. Jawabannya 5, saudara-saudari. Begitu? Gimana? Jelas sekali bukan? Dan Adik dapat ilmu baru ya. Ingat bahwa bilangan habis dibagi 9 jika jumlah angka tiap digit itu kelipatan 9. Gitu ya. Oke, ketika nanti muncul lagi tentu dengan versi-versi yang berbeda, kita sudah punya bekal, kita sudah punya modal ya. Tinggal kita terapkan saja logika dan analisis matematika kita. Begitu. Oke, bagaimana 2 soal ya OSN, 2 soal Olimpiade ini ya. Ternyata memang beda dari soal-soal yang lain. Ya, jauh banget ya dibandingkan soal-soal harian di sekolah ya. Tapi dasar konsepnya tetap dari sana. Maka sebenarnya hanya perlu dibiasakan adik-adik ya, jangan kecil hati, tetap harus berbesar hati ya. Oke, tapi tetap rendah hati adik ya. Oke. Baiklah, sekarang nomor 3, perhatian 3. Gimana ini? Misalkan A dan B bilangan bulat, sehingga A dikalikan A plus B itu 46. Maka nilai terkecil A dikurangi B adalah berapa? Aneh sekali ya. Coba gini loh Dek ya. Soal yang asik itu gini. Di soal nyaris tidak ada angka, adanya cuma 46, tapi jawabannya langsung angka. Ya, asik ya, asik banget. Ini tidak masalah, kita ikuti saja. Perhatian, A dan B itu bilangan bulat, penting ini. Bilangan bulat. Ya, A dikalikan A plus B itu 46. Begitu kata soal. Adik-adik. Jadi 2 bilangan dikalikan hasilnya 46. Untuk bilangan bulat itu kira-kira kemungkinannya berapa saja? Sepertinya ini ada 4 kemungkinan, adik. Kita cek dulu. 4 kemungkinan ini. 2 bilangan dikalikan 46. Berarti itu bisa, yaitu 1 dikalikan 46. Bisa ya. Bisa juga, karena bulat berarti boleh negatif. Negatif 1 dikalikan dengan negatif 46. Betul? Bisa ya? Bisa. Kemungkinan yang lain masih ada loh Dek ya. Berapa Dek? Bisa 2 kali 23. Lalu yang negatifnya
negatif 2 ya kali negatif 23. Gitu. Ini 4 kemungkinan ya. Kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3, kemungkinan 4. Kalau ini 3 kan nggak habis. 4 juga nggak bulat nanti. 5 dan seterusnya karena udah nggak ada, cuma ada 4 kemungkinan ini. Inilah istimewanya dari angka 46. Istimewa sekali. Diingat ya. Tadi istimewanya habis dibagi 9. Soal ini istimewanya angka 46 itu hanya bisa ditempuh ya dengan 4 kemungkinan. Ya. Oke. Sehingga adik-adik kita akan coba 4 kemungkinan itu satu per satu. Kemudian nanti yang ditanyakan nilai yang terkecil tuh, ya. Makna terkecil itu seperti itu. Ya, Dik ya. Kita akan mencoba kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama berarti apa, Dik? Yaitu 1 dikalikan 46. Ya. Itu tentu saja sama dengan 46. Nah, tetapi bentuknya A kali A plus B. Oke. Berarti tentu A-nya itu 1 kali A plus B, karena A-nya 1, padahal ini 46, berarti di sini adalah 45, maka B-nya 45. Ya, dari sini kita ketemu bahwa apa, Dik? A-nya 1, B-nya 45. Betul ya? Kan A kali A plus B. Nah, gitu. Nah, kemudian Adik dari sini ketemulah nilai A dikurangi B. Iya. Berarti 1 dikurangi 45. Berapa itu? Negatif 44. Ini kalau kita mencoba kemungkinan pertama. Ya. Oke, adik-adik. Sekarang karena disuruh milih yang terkecil, ya, kita akan coba kemungkinan yang kedua. Berapa tadi? Yaitu negatif 1 dikalikan berapa, Adik? Negatif 46. Ini tetap hasilnya 46. Begitu ya. Nah, ini kan A kali A plus B, berarti A nya sudah negatif 1 kali A plus B negatif 1. Supaya negatif 46, berarti ini berarti negatif 45. Hasilnya tetap 46. Artinya apa? A nya sudah ketemu negatif 1, B nya ketemu juga, ya. Berapa, Dik? Negatif 45. Ini kan B nya negatif 45. Ya. Dengan A dan B ketemu, mari kita cek berapa A min B. A nya adalah berapa, Dik? Negatif 1 dikurangi negatif 45, berarti ditambah 45. Oh, jadinya ternyata positif ya. Positif 44. Begitu, Adik. Tadi negatif 44, sekarang positif 44. Ya. Nah, idealnya Adik tentu kamu harus mencoba yang 2 kali 23. Harus mencoba yang negatif 2 kali negatif 23. Dengan cara sama, analog ya. Nanti Adik bisa coba. Dan The Pram sudah nyoba itu, ya. Ternyata hasilnya lebih besar dari negatif 44. Jadi nilai terkecilnya adalah negatif 44. Gitu, Adik. Bagaimana? Ya. Faham ya? Asik loh, Dek ya. Asik banget. Kita seperti diajak main-main aja dengan angka ya. Baiklah, orang diajak main-main masa nggak mau ya. Kalau The Pram semangat banget diajak main-main dengan angka ya. Yang begini-begini loh yang perlu Adik biasakan untuk bisa maju dan kemudian menjadi juara di Olimpiade Sains bergengsi ya. Entah Kemendikbud atau yang lain. Gitu, Adik. Semangat ya, Adik. Oke. Tapi semangat ya harus ada isinya ya. Kalau semangat tanpa isi yaitu namanya bohong ya. Lah, mengikuti channel The Prams ini dalam rangka adik-adik ngecas ya, mengisi ya gitu. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Adik, perhatian. Suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Oke. Jika bilangan tersebut dibagi 12 maka menghasilkan A. Selisih antara jumlah ketiga angka tersebut dengan A adalah 1. Bilangan tersebut adalah berapa?
Ya, tampaknya betul-betul ini kemampuan berbahasanya juga harus bagus ya. Dan bahasa itu betapa pentingnya dalam kehidupan ya. Oke, sehingga harus dilatih. Kalau berbahasanya bagus ini sudah modal yang luar biasa. Baik, kembali. Suatu bilangan terdiri dari 3 angka. Oke. Kita misalkan bilangan itu ABC gitu ya, Dek ya, biar gampang ya. Jika bilangan tersebut dibagi 12, hasilnya adalah A. Karena bilangannya itu adalah ABC, saya tulis ABC dibagi dengan 12, hasilnya adalah A. Begitu. Ya. Ini persamaan pertama. Kemudian adik berikutnya, selisih antara jumlah ketiga angka ya dengan A adalah 1. Berarti bagaimana? Selisih antara berarti A dikurangi dengan jumlah ketiga angka. Tadi kan itu A tambah B tambah C. Hasilnya adalah 1. Gitu ya. Betul adik? Maka bilangan tersebut berapa? Ya, artinya ya ABC itu angkanya siapa gitu ya. Gitu. Jadi ABC itu bilangan berapa? Itu maksud dari soal ini. Oke ya. Baiklah adik-adik. Kayaknya 1 sampai 4 ini ya seputar bilangan terus ya. Ya memang kita baru konsen di sini ya. Supaya mengenal banyak variasi dan cara menyikapinya, sehingga nanti mau dirubah mau apa ya kita tinggal ikuti logika kita, begitu. Kira-kira bagaimana ini adik-adik? Tentu saja ya dari persamaan yang ada ABC sama dengan 12 gitu, maka saya bisa nulis bahwa ABC itu sama dengan 12A. Betul ya? Perkalian silang aja deh, sederhana. Gitu. Nah, tentunya ini ada banyak kemungkinan. Ya. Ada banyak kemungkinan. Sehingga karena banyak kemungkinan, nah kita akan main misal, ya. Misal kita coba acak aja, katakanlah saya suka dengan angka terbesar, angka satuan terbesar, misalnya A-nya 9 ya. Dengan A-nya 9 berarti 12A adalah 108 ya. Berarti 12A ini loh Dek ya, 12 kali 9 itu adalah 108 gitu ya. Nah artinya apakah A besar berarti 9 dikurangi A plus B plus C ya, berarti kan 108 ini jadinya adalah ABC itu dikurangi dengan A plus B plus C 1 tambah 0 tambah 8, apakah hasilnya 1? Kalau iya berarti benar. Nah 1 apa bukan? Ini 1 tambah 0 tambah 8 kan 9. 9 kurangi 9, wow ternyata 0 ya. Ya keliru, berarti pemisalan kita enggak pas. Maka A ini salah, 9 itu salah. Ya. Adik, karena banyak kemungkinan dan sifatnya kita memisalkan, ya kalau sekali memisalkan langsung pas ya beruntung banget. Tapi probabilitasnya kecil. Tapi jangan patah semangat. Kita misalkan dengan angka yang lain, gitu loh Adik ya. Oke. Nah, memisalkan nggak harus urut Adik. Kalau 9 aja nggak masuk, 10, 11, 12, 13. Nah, saya akan mencoba yang 13. Ya, mari kita coba. Misal A-nya 13. Gitu. Misal ya. Sehingga Adik, dengan A-nya 13, maka gitu kan? 12A itu kan artinya 12 kali 13. Berapa 12 kali 13? 156 gitu ya Adik-adik ya. Ternyata seperti ini. Berarti ABC-nya ini, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Nah, kita cek
Apakah A besar yaitu 13 dikurangi dengan A kecil tambah B kecil tambah C kecil 1 tambah 5 tambah 6 itu apakah 1? Adik, 1 tambah 5 6 tambah 6 12. 13 kurangi 12 berapa? Wow, betul sekali. Masya Allah, ternyata 1 sesuai yang diminta. Asiknya ya. Dengan 2 kali nyoba kita dapatkan ya. Pertanyaannya apa? ABC. Ya udah, inilah ABC. Ya, ternyata berapa itu ABC? 156. Berapa adik? 156. Subhanallah. Bagaimana? Permainannya makin tinggi ya tingkatannya? Iya dong. Inilah soal-soal level olimpiade adik. Kompetisi sains ya. Levelnya kurang lebih akan seperti ini ya. Ya mungkin di awal terasa wow kok berat. Jangan dilihat berat tapi asiknya. Sehingga adik harus penasaran, harus semakin punya semangat ya untuk ke bentuk-bentuk soal yang lain. Akhirnya semangat untuk menjadi juara. Baik. Nah, kita lanjutkan di nomor 5. Apa pula ini? Ya, apa soal? Apa pula ya? Adik jangan terlalu underestimate dengan sekali melihat soal ya, tapi baca, sikapi dengan baik ya, tarik nafas, atur hati dan pikiran, kemudian jernihkan pikiran, kita melangkah. Nah, contohnya ini, berapakah angka satuan dari 2 pangkat 2017 terus nanti dikurangi 2017? Adik, ini kalau kamu mikir berhitung ya, menghitung, kamu hitung dengan kalkulator itu loh susah. 2 pangkat 2017 itu digit kalkulator nggak muat. Jadi itu tidak mungkin kamu lakukan. Jadi maksud soal yang seperti ini bukan itu adik. Tetapi apa? Perhatian. Di situ ada 2 pangkat 2017. Nah, saya melihat ada hal istimewa di situ, yaitu 2 pangkat. Coba kita kenali. 2 pangkat 1 berapa dek? 2. Kalau 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 16. Oke. 2 pangkat 5 berarti 16 kali 2 32. 2 pangkat 6 berarti 64 dan seterusnya. Kenal itu ya tentunya. Nah adik, coba buka mata lebar-lebar. Ada nggak hal yang istimewa tentang angka-angka pada 2 pangkat ini? Coba angka terakhir 2486 24. Wow, ternyata berulang 2486 terus 24. Nah sampai di sini aja. Selebihnya berulang. Berarti angka satuan dari 2 pangkat ya itu akan berulang setelah berapa kali? 4 kali. 1 2 3 4. 2486 nanti juga gitu 2486 2486 dan seterusnya. Karena soal ini kan hanya ditanyakan angka satuan bukan nilainya. Gitu loh adik, ngerti ya? Nah, sudah ketemu rahasianya. Berarti adik ya bahwa 2 pangkat 2017, kita lihat saja angka 2017 itu berapa periode perulangan, berarti kita bagi 4 ya. Kalau 2017 dibagi 4 berapa? 2000 bagi 4 500, 17 bagi 4 ya berarti ada 4 tapi sisa 1 berarti 504. Itu kalau 2016 ya, padahal itu 17 berarti ada sisa 1. Artinya ada sebanyak 504 periode pengulangan terus sampai ya periode berikutnya hanya pada 1 tingkatan. Ya kalau 1 ya sisanya 1 berarti di sini. Ternyata ini dia. Ya, dia mempunyai angka satuan yaitu 2 ya. Karena yang pertama. Sehingga di sini angka satuannya adalah 2. Bagaimana? Gampang ini ya. Oke, ya. Kemudian pertanyaannya, nanti dikurangi dengan 2017. Soalnya lihat,
Angka satuannya bagaimana? 2017 gitu ya. Adik, tadi angka satuannya 2 ya. Dikurangi 2017. Nah, ternyata di sini adalah 2 dikurangi 7, angka yang terakhir Adik. Ngurangi kan gitu ya, harus urut ya, satuan dengan satuan. Kan lebih besar pengurangnya. Kalau gitu kan biasanya kita harus pinjam angka di depannya. Pinjam 1 artinya 10. Berarti kan 12 kita pinjam dari angka sebelumnya. Sehingga nanti 12 dikurangi 7. Inilah menjadi angka satuan. Berapa Adik? 5. Selesai. Subhanallah. Bagaimana logika itu? Ya, ngerti ya Dek ya? Kan kita ngurangkan 2 kurangi 7, itu harus pinjam angka di depannya. Pinjam angka 1, tapi maksudnya puluhan, sehingga 10 tambah 2, 12, ini loh maksudnya. Sehingga dikurangi 7, ya baru bisa menjadi angka 5. Asik banget ternyata ya. Oke, baiklah. Nah, adik-adik, berikutnya nomor 6 ntar aja. Saya melihat nomor 7 ini lebih tertarik dan lebih menarik ya. Karena apa? Muncul lagi 2 pangkat 2017 ya. Tadi itu sudah. Ternyata angka satuannya 2. Kita sudah temukan kayak gini. Nah, kalau ini bagaimana? Berapakah ya satuan dari penyelesaian berikut? Ya sama, ternyata ya angka satuan dari penyelesaian itu berapa? Tapi ini lebih kompleks Adik. Ada 7 pangkat, ada 3 pangkat. Nah, maka sebelumnya Adik ya, sebelumnya kita kenalkan dulu. Tadi sudah mengenal 2 pangkat ya. Maka berikutnya adalah Adik mengenal yang 7 pangkat dan 3 pangkat. Nah, begini Adik. Saya perkenalkan yang 7 pangkat dulu di sini ya. 7. Tapi gini Adik, kamu perlu tahu kalau yang genap itu kita mulainya pangkat 1, berulangnya nanti begitu. Sedangkan kalau yang ganjil mulainya pangkat 0 Adik. Ya memang begitu. 7 pangkat 0 tentu 1. Ingat ya, semua angka pangkat 0 adalah 1. Kemudian Adik, 7 pangkat 1 tentu 7. 7 pangkat 2, 7 kali 7 berapa? 49. 7 pangkat 3, 49 kali 3 berapa? 343. 7 pangkat 4, 343 kali 4 2401 dan seterusnya. Wow, adik-adik sudah tampak ya, ternyata ini juga berulang. Coba lihat angka terakhir 17931. Nah, ternyata ini berulang juga. Berarti berhentinya di sini. Berarti nanti selalu angka satuannya 17493, 1 terus 7493, 17943 dan seterusnya. Berarti sudah kita berhenti. Berulangnya tetap tiap berapa kali? 1, 2, 3, 4 sama. Ternyata tiap 4 kali. Ya udah ketemu rahasia 7 pangkat ya. Nah, sekarang berarti Adik, mari kita cek ya. Yang apa Dik? 3 pangkat. 3 itu ganjil apa genep? Ganjil, berarti mulainya 0. Dia adalah 1. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Betul ya? 3 pangkat 4, 81. Ini kelewatan ini, 3 pangkat 1-nya belum kita tulis ya. Berapa Dik? 3. Ya, maksudnya 0 langsung 2. Aneh ya. Oke. Nah, sehingga begitu. Sudah terulang? Sudah. Adik lihat. 13971. Oh, ternyata sama ya, berulangnya setelah 4. 1 2 3 4. Ya, setelah 4 kali pemangkatan. Periodenya ternyata sama setiap 4. Oke. Nah, sehingga di sini adalah angka satuannya. Maka ya
kita pakai angka satuannya saja adik. Gini, berarti angka satuannya ya, angka satuan AS gitu ya, saya singkat. Dari 7 pangkat 2017, lagi-lagi 2017 tadi udah kita bagi 4 kan 504 sisa 1. Berarti ada 1 gitu loh. 1 itu di sini yang pemangkatan pertama, angka satuannya adalah angka 1. Gitu ya. Kemudian angka satuan dari 2 pangkat 2017 tadi sudah kita lakukan ya, angka satuannya adalah 2. Kemudian angka satuan dari 3 pangkat 2017 ya, gitu adik ya. Nah, berhenti juga ya, sisa 1 sama ternyata di sini. Berarti 1. Mintanya adalah 7 tambah 2 kurangi 3. Berarti soal itu sama aja, angka satuannya ya 1 ditambah 2 dikurangi 1. Wow. Ya. Bagaimana, Dik? Akhirnya kita dapatkan jawabannya ya. Masya Allah. 2 saudara-saudara. Inilah hebatnya intuitif matematis. Ya. Secara intuisi ya kita bisa tentukan. Padahal aslinya ya kalkulator pun kesulitan karena jumlah digitnya tidak memenuhi. Tahu adik ya? Oke. Nah, hal seperti ini loh yang harus adik-adik biasakan. Karena sains matematika tingkat nasional di kampus-kampus bahkan internasional ini baru sangat senang dengan sifat-sifat angka seperti ini. Ketika memang itu bidangnya aritmatis. Nanti ketika bidangnya aljabar, bidangnya geometri ya, tentu saja ada hal-hal yang ditonjolkan. Dan insya Allah dengan part-part dari videonya The Pram di channel ini ya, akan kita bahas secara tuntas supaya adik di aritmatis punya bekal, di aljabar punya bekal, di geometri punya bekal. Akhirnya apa? Di matematika penuh dengan bekal. Oke ya, tetap setia dengan The Prams. Oke. Belum selesai adik ya, tadi nomor 6 kita lewati. Kenapa? Karena ada kemiripan 5 dan 7 ya. Oke, berarti kembali ke nomor 6. Baik, adik-adik, sekarang nomor 6. Perhatian, suatu bilangan terdiri dari 2 angka. Bilangan itu sama dengan 4 kali jumlah kedua angkanya. Ya, mirip-mirip yang tadi adik ya. Oke, jadi suatu bilangan terdiri dari 2 angka seperti tadi ya, kita misalkan bilangan itu A dan B gitu ya. Bilangan itu sama dengan 4 kali jumlah kedua bilangan, 4 kali A ditambah B. Wow, kok The Pram mudah sekali membentuk persamaan. Loh, kenapa harus susah? Bahasanya bahasa Indonesia, kita orang Indonesia loh Dik ya. Nah gitu, hanya perlu dibiasakan aja. Oke, kita dapat AB adalah 4 kali A plus B. Lalu berikutnya adik, jika angka kedua dikurangi angka pertama, ya, angka pertama A, angka kedua B. Angka kedua dikurangi angka pertama, berarti B dikurangi A, gitu ya adik-adik ya. Itu sama dengan sepertiga ya dari jumlah kedua angka. Sepertiga dari jumlah kedua angka, berarti sepertiga A ditambah B, gitu kan ya, terbentuk persamaan lagi ya. Bilangan tersebut itu apa ya, atau berapa, bilangan kok apa ya, bilangan itu siapa, bilangan kok siapa. Bilangan itu berapa, artinya ya AB itu berapa gitu. Ingat, AB itu bilangan, bukan A kali B, bukan ya. Ini yang harus kita pahami. Oke adik-adik, nah sudah kesekian kali kan soal-soal seperti ini, betul ya. Nah ini sebenarnya adik gini, kalau tadi kita selalu menganalisa dari setiap persamaan yang ada, sebenarnya ada cara lain. Kalau yang menganalisa mensubstitusi itu kan sudah saya berikan contoh tadi. Sekarang
Saya kenalkan dengan cara lain. Ya, cara lain itu apa? Yaitu dengan mencoba jawaban yang ada. Ya. Jadi berarti apa ini? Mencoba. Berarti uji coba, ya, trial gitu ya, adik-adik. Kita akan mencoba, misalkan ya di jawaban A itu ada 12. Berarti artinya kan bilangan itu kan AB. A-nya 1, B-nya 2. Kan begitu. Ya, Adik ya. Apakah benar sesuai ketentuan itu? Coba yang pertama. Apakah 12 itu adalah 4 kali A ditambah B, 1 tambah 2? Wow. Tentu saja 4 dikalikan 3. Betul 12 itu 4 kali 3? Ternyata benar, adik. Kemudian yang kedua, persamaan kedua, B dikurangi A berarti 2 dikurangi 1. Apakah sama dengan sepertiga A ditambah B, 1 ditambah 2? Coba adik, 2 kurangi 1 berapa? 1. Ini kan 3 dicoret, sama dengan 1. Wow, ternyata benar lagi. Ya, ternyata dengan kita mengambil 12 langsung benar, ya udah selesai. 12. Pasti yang lain salah. Kalau kamu coba 18, 38, 72. Nah, sekarang adik-adik nanti selamat mencoba dengan jawaban-jawaban yang lain. Ini mensiasati kalau soal itu soal pilihan ganda, adik. Sehingga kita bisa mencoba jawaban. Ya, ketika pas maka akan jauh lebih cepat. Bukankah di situ juga berebut dengan waktu? Oke. Tetapi kalau soal nanti urean, adik, ya, OSN-nya yang urean beda lagi, maka harus setiap persamaan itu kita substitusikan, mungkin kita eliminasikan, mungkin kita misalkan seperti contoh-contoh sebelumnya. Sebelumnya kan sudah beberapa tadi, gitu ya. Maka kita kenalkan cara yang lain. Oke. Berikutnya nih, nomor 8. Perhatikan 8. Tentukan himpunan penyelesaian dari. Wah, asik ini. Adik, kalau sifatnya olimpiade ya, kompetisi sains apalagi nasional, tidak boleh membatasi bab. Di sini ada nilai mutlak. Lah, nilai mutlak kan itu di SMA. Bagaimana ini? Nah, tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh. Apalagi membatasi hanya dalam batasan kelas. Wow, itu kan kelas 9. Saya baru kelas 7, saya baru kelas 8. Enggak boleh begitu. Tidak ada seperti itu. Yang ada adalah matematika. Ngerti ya, adik ya? Ini yang perlu kita luruskan, kita berikan bekal ke adik-adik supaya paham dengan itu. Sama, ya. Sangat dimungkinkan adik yang di SMP ini ada materi SMA-nya. Sebagaimana adik yang di SMA itu ada materi matematika universitasnya. Sama. Ya, nggak boleh diprotes, memang seperti itu. Ya, dan targetnya, tujuannya, goalnya memang supaya adik-adik ya ini lebih unggul, lebih cepat tahu dan lebih unggul itu ya. Oke, sehingga mari. Dan adik-adik gini, karena ini juga pilihan ganda maka kita bisa main trial sebenarnya ya. Lebih cepatnya gitu, kita dengan mencoba. Kita coba adik-adik, tapi nggak ngawur nyobanya. Coba lihat jawaban. Negatif 5, ini yang kanan negatif 3, yang kanan 3, 5 ada sama dengannya. Nah, kayaknya kalau kita memisalkan X-nya itu 5, nanti benar atau salah? Begitu benar harus ada 5 ya, langsung jawabannya D. Begitu salah ya memang nggak ada 5-nya, berarti D salah, kan cuma gitu. Kita cek coba, untuk X-nya 5 masuk ke sini. X kuadrat berarti 5 kuadrat 25 dikurangi X-nya 5, nilai mutlak 5 itu ya 5 kan sudah positif ya, mutlak itu harus positif. 5 kali 2 10 berarti dikurangi 10, kemudian dikurangi dengan 15. Apakah ini kurang dari atau sama dengan 0? Ya, mari kita lihat saja. 25 kurangi 10, 15 kurangi 15, dia adalah 0. Apakah 0 itu kurang dari atau sama dengan 0? Betul atau salah? Ya, karena ini ada sama dengannya, maka ini benar. Ya.
Artinya X sama dengan 5 itu sebuah penyelesaian. Berarti dalam penyelesaian itu harus ada 5-nya. Ini ada 5-nya enggak, Dek? Enggak ada. Ada 5-nya enggak? Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Ada? Ada. Ya sudah, selesai. Wow, gitu ya. Ini metode mensiasati, ya, baik persamaan maupun pertidaksamaan. Bentuk apapun. Lebih jauh nanti di SMA bisa logaritme, pertidaksamaan logaritme, ya. Pertidaksamaan trigonometri, persamaan trigonometri, ya. Kita bisa main trial seperti itu jauh lebih cepat, ya. Oke, dibiasakan, ya. Baiklah, Adik. 8 berlalu. Iya, 2 nomor terakhir. Nggak terasa, Adik, ya, kita sampai 2 nomor terakhir. Waduh, tapi kayaknya gimana ini? Coba sekalian lihat 9 dan 10. 9 dulu atau 10 dulu? Gitu ya. Oke, kayaknya The Pram pengen bahasnya 10 dulu, ya. Kali ini kayaknya nanti cukup panjang jika perlu tempat, biar ada tempat. Nomor 10-nya saya bahas di sini. Oke, pembahasan nomor 10. Semua konsentrasi nomor 10, Adik. Perhatikan. Jika A, B, C, dan D bilangan bulat positif dibagi 14 berturut-turut bersisa 7, 9, 10, dan 13. Artinya apa? A dibagi 14, sisanya 7. B dibagi 14, sisanya 9. C dibagi 14, sisanya 10. D dibagi 14, sisanya 13. Gitu loh maksudnya. Asik banget ya. Oke lah, kalau gitu saya tulis ya. Gimana tadi, Dek? Bahwa A dibagi 14, sisanya berapa, Adik? Yang lingkaran ya, 7. B dibagi 14, sisanya adalah 9. C dibagi 14, sisanya adalah 10, ya. D dibagi 14, sisanya adalah 13, gitu. Maka negatif 4 kali negatif A tambah 3B tambah 2 kali negatif C tambah D dibagi 14 juga akan bersisa berapa? Gitu. Ya. Nah, karena pembaginya kan sama, Adik. Jadi soal ini sebenarnya sudah sangat dimudahkan. Lihat pembaginya berapa? 14. Ini berapa? 14. Jadi pembaginya sama. Akan bersisa berapa? Ya sudah, boleh saja kita hanya menghitung apa, Dik? Sisanya yang kita hitung, ya. Cukup, berarti apa? Negatif 4 kali negatif A. A tadi sisa berapa? Sisa 7. Berarti langsung begini, boleh, ya. Karena kita hanya ngomong tentang sisa, nggak ngomong yang lain, ya. Itu kan, Dek, ya, logikanya. Oke. Kemudian ditambah 3B. Ditambah 3B. 3B sisanya berapa? 9. Wow, asik banget. Ditambah dengan 2 kali negatif C. C sisanya berapa? Negatif 10. Ya. Kemudian, Adik, ditambah dengan D. D bersisa berapa, Adik? D bersisa 13. Gitu ya, Dek, ya. Oke deh. Coba angka ini kalau kita hitung berapa? Positif ya, 28 ditambah 27 dikurangi 20 ditambah 13. Ayo cepat ngitungnya. Ini 7 20 berarti langsung ya 48 ya. Ternyata 48. Sisa-sisa itu kalau kita operasionalkan begini, dan ini lebih besar dari pembaginya, lebih besar dari 14. Ya sudah, berarti langkah berikutnya tinggal 48 itu kita bagi lagi dengan pembaginya, kita bagi 14. Coba hasilnya berapa? 48 bagi 14 berapa, Dek? 48 bagi 14 3 kan ya. 3 kali 14 berapa? 42 ya. Sehingga kalau 3 dia masih bersisa berapa, Adik? 48 dikurangi 42.
Berapa itu? Subhanallah. Adik-adik, ternyata inilah sisanya. 6 saudara-saudara. Asik banget, luar biasa asiknya soal ini ya. Wow. Gimana adik? Makin tertarik kan dengan matematika? Jangan ada kata sulit dengan matematika. Yang ada adalah menantang. Kalau adik sulit berarti sudah underestimate ya. Tapi kalau menantang adik akan tertantang, semakin berani dan akhirnya sampai tujuan dan bisa ya menjadi matematikawan unggul dan bisa menjadi bekal untuk belajar ilmu yang lain ya. Kalau termasuk ilmu sosial juga butuh matematika adik, logikanya ya secara benar. Apalagi ilmu-ilmu eksak, jelas itu saudara kembar dengan matematika gitu ya. Oke, tinggal satu soal yang tadi kita lewati adalah nomor 9 gitu ya. Baiklah, ya saya kira nggak susah deh, hanya saja mungkin perlu tempat ya, makanya tempatnya kita sediakan cukup ya. Nomor 9 yuk, sini efeknya ini, Gx-nya ini tentukan ya, G dari Fgx ditambah Fgx ya, gitu ya. Tampaknya adik ini namanya komposisi fungsi. Adik di SMP ya belajar fungsi di kelas 8 ya. Dan untuk materi pengayaan juga sampai pada komposisi fungsi tapi dalam taraf yang sederhana. Itu pun ya sudah lumayan kesulitan. Nah, karena ini olimpiade sekali lagi ini olimpiade sains nasional. Sehingga ya jangan mikir sederhana. Ternyata kita nanti butuh Fgx. Kita cari dulu Fgx. Kita cari dulu nilainya. Berarti Fgx-nya adik gantikan. Apa toh Gx-nya itu? Ini adik ya. 4x ditambah 2. Gitu. Sehingga hasilnya adalah oke. Fx-nya seperti ini, x-nya diganti dengan gx. Berarti 2x kuadrat artinya 2 kali 4x plus 2 itu dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan x, dan x-nya adalah ini 4x ditambah 2. Masih ada ditambah dengan 4, gitu saja. Jadi x-nya diganti dengan gx. Hasilnya seperti ini. Baik, mari kita lanjut. Berarti 2 kali, ingat mengkuadratkan ya. Sebenarnya bukan hal aneh dan asing ya, tetapi tidak ada salahnya. Barangkali adik lupa. A tambah B dalam kurung kuadrat itu apa adik? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Gitu adik ya. Sehingga jadinya yuk 4x dikuadratkan ya 16x kuadrat ditambah 2AB. 2 kali 2 4 kali 4 16. Maka 16x tambah 2 kuadrat tentu saja 4. Ring. Nah ini mengkuadratkan ini. Lalu ditambah dengan 4x tambah 2 tambah 4 tentu tambah 6. Tahu adik ya? Berikutnya 16 kali 2 32x kuadrat ditambah 16 kali 2 32x ditambah 2 kali 4 tentu 8 ditambah 4x ditambah dengan 6. Oke? Yang kuadrat ada cuma ini ya, nggak ada yang lain. Kemudian yang koefisien x 32 tambah 4 tentu 36. Kemudian 8 ditambah 6 dia adalah 14. Kita sudah temukan nilai dari Fgx yaitu 32x kuadrat ditambah 36x ditambah 14. Ini tadi siapa adik? Dia adalah Fgx. Kita tulis kembali. Baik. Kemudian G dari Fgx nanti ditambah dengan Fgx. Ya, berarti ganti. Kita akan hitung ini. Ya, kita akan hitung G dari Fgx. Luar biasa soal ini. G dari Fgx kurung ini, kurung ini, kurung ini. Betul adik? Kurungnya 3 ya. Oke. Ya sudah, berarti G dari Fgx-nya sudah kita hitung nih tadi, Fgx ini. Kita masukkan yuk. 32x kuadrat ditambah 36x ditambah 14. Gitu adik. G dari ini. Padahal rumus Gx itu apa? 4x tambah 2.
Berarti X-nya diganti dengan sepanjang ini. Maka 4X berarti 4 kali semua ini. Yuk. 32 X kuadrat ditambah 36X ditambah dengan 14. Gitu adik ya. Ingat masih ditambah dengan 2. Karena GX adalah 4X plus 2. GFGX berarti 4FGX ditambah 2. Ya saya, biasa banget tadi. 4 kali 32. 4 kali 30, 120. Tambah 2 kali 4, 8. Berarti 128 X kuadrat. Ditambah 4 kali 36. 36 kali 2, 72. 72 kali 2, 144. Gitu ya. 144X. Oke. Ditambah 14 kali 4. 14 kali 2, 28 kali 2 lagi berarti 50. 6 tambah 2, 58. Wow. Sudah selesai. Apa yang selesai? Yaitu G dari FGX. Oke adik. Bahwa G dari FGX adalah 128X kuadrat ditambah 144X ya, ditambah 56 ditambah 2 atau tambah 58 gitu ya. Nah adik, pertanyaannya ya, ini pertanyaannya adalah sepanjang ini. Saya akan kerjakannya di sini. Nah makanya tadi udah bilang butuh tempat ya. Feeling saya udah jalan deh. G dari FGX berarti ini adik-adik ya. Berapa itu? 128X kuadrat ditambah 144X ditambah 58. Itu G dari FGX. Lalu ditambah dengan FGX. Tadi FGX itu mana? FGX kan ini deh. Hasil akhirnya ini ya. Berarti ini. Ditambah dengan ini. Apa itu? 32X kuadrat ditambah 36X ditambah 14. Wow, keren abis ya. Baiklah adik-adik, sama dengan asiknya matematika ya. Oke, hasil sudah mendekati hasil akhir ini. 128 yang kuadrat ya, ditambah 32. Ya, tentu saja 160X kuadrat. Wow, tambah. Baru sini loh deh ya, lihat yang 160X kuadrat, tidak ada lain kecuali yang A ya. Ya coba lihat, 160X kuadrat, tidak ada kan? Tidak ada. Enggak. Enggak ya. Sudah jelas yang A, berarti berapa deh? 180X ditambah dengan 72. Cocok ya? Cocok ya. 58 ditambah 14 kan 72. Dan seterusnya. 36 tambah itu. Ya, sorry, 180X maksudnya. Oke. Set. Selesai. Gitu. Bagaimana adik-adik di part 1 bagian 1 ini adik-adik sudah mencicipi ya soal Olimpiade Sains Matematika. Soal OSN ya. Dari berbagai sumbernya dan ini karena The Pram sudah ibaratnya selesai mengantarkan adik-adik di SMP ya kelas 789 per bab dengan konsep yang sangat detail, kemudian termasuk latihan soal juga latihan menjelang PTS. Maka mulai ini The Pram akan konsentrasi pada KSN, kompetisi sains nasional. Ya, akan berusaha minimal sehari 1 video, minimal sehari 10 soal KSN. Ini berusaha, semoga dilancarkan ya, tetap dalam kesehatan, tetap dalam semangat dan ada waktu yang memungkinkan gitu ya. Minta doa adik-adik, The Pram tetap sehat adik ya, sehingga bisa mendampingi adik-adik di seluruh penjuru nasional ya, di seluruh negeri tercinta Indonesia ini. Gitu. Tetap semangat ya adik. Ini baru satu bagian. Dan tunggu bagian berikutnya, kita akan semakin seru, semakin asik mendalami matematika dan kita akan berbagi barokah bersama ya. Lalu kita akan berprestasi bersama dan akan mendapatkan yang namanya kemenangan. Amin Allahumma amin. Oke, Jenius mendadak bersama The Prams.